Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ida Yudewidiani, dokter muda anestesi, minggu ketiga, periode 13-19 Juli 2020. Di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan materi dengan judul terapi cairan. Adapun outline dari materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, bagaimana komposisi dan distribusi cairan tubuh. Yang kedua, kebutuhan dan keseimbangan cairan harian. Dan yang ketiga yaitu terapi cairan yang terdiri dari jenis cairan dan juga indikasinya, penggunaan terapi cairan perioperatif, jalur pemberian terapi cairan, dan juga komplikasi terapi cairan. Baik, kita akan masuk ke poin yang pertama yaitu komposisi dan distribusi cairan tubuh. Tubuh manusia tersusun sebagian besar oleh cairan, di mana jumlah cairan tubuh total pada masing-masing individu dapat bervariasi berdasarkan usia, berat badan, jenis kelamin, serta jumlah lemak tubuh yang dimiliki. Air menyusun sekitar 60% dari total berat tubuh pada laki-laki dewasa, sedangkan pada tubuh wanita dewasa mengandung cairan sekitar 50% dari total berat badannya. Hal tersebut dapat disebabkan karena jumlah jaringan adiposa yang relatif lebih banyak pada wanita dibandingkan pada pria. Pada bayi, 75% komposisi tubuhnya terdiri dari cairan dibandingkan dengan orang dewasa. Sejalan dengan pertumbuhan seseorang, maka persentase total cairan tubuh terhadap berat badan akan semakin menurun. Hal ini berhubungan dengan faktor bertambahnya usia yang menyebabkan berkurangnya persentase cairan dalam tubuh. Cairan tubuh terdistribusi antara dua kompartemen cairan utama yang dipisahkan oleh membran sel, yaitu dibagi menjadi cairan intraseluler dan juga cairan ekstraseluler. Cairan intraseluler mengandung sejumlah besar ion kalium dan fosfat ditambah dengan ion magnesium dan juga sulfat dalam jumlah sedang, yang mana semua ion ini memiliki konsentrasi yang rendah di cairan ekstraseluler. Sel juga mengandung sejumlah besar protein, hampir 4 kali jumlah protein dalam plasma. Sedangkan cairan ekstraseluler terdiri dari ion natrium, klorida, dan bikarbonat yang jumlahnya banyak, serta ditambah berbagai zat gizi untuk sel seperti oksigen, glukosa, asam lemak, dan juga asam amino. Cairan ekstraseluler dibagi menjadi dua, yaitu intravaskuler atau plasma dan juga kompartemen interstisial, di mana kompartemen interstisial jumlahnya mencapai 3/4 dari keseluruhan cairan ekstraseluler dan 1/4 lainnya merupakan plasma. Berikut merupakan tabel perbandingan distribusi cairan pada laki-laki dewasa, perempuan dewasa, dan juga pada bayi. Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu kebutuhan dan keseimbangan cairan harian. Untuk menghitung kebutuhan cairan perharinya dapat menggunakan rumus Holiday segar, yaitu pada 10 kg pertama menggunakan 100 ml per kilogram berat badan, untuk 10 kg kedua menggunakan 50 ml per kilogram berat badan, sedangkan untuk berat badan sisanya menggunakan 20 ml per kilogram berat badan. Keseluruhan jumlah tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan kebutuhan cairan per hari. Asupan cairan didapatkan melalui makanan dan juga minuman yang dikonsumsi secara oral, sedangkan cairan keluar secara fisiologis atau normal, cairan keluar melalui urin, insensible water loss, dan juga melalui saluran cerna. Sedangkan pada kondisi patologis, cairan dapat keluar melalui muntah, diare, trauma, dan juga perdarahan aktif. Untuk keseimbangan cairan tubuh, balans cairan tidak lebih dan tidak kurang dari 200-400 ml per harinya. Insensible water loss dihitung 15 ml per kilogram berat badan per hari. Peningkatan suhu tubuh dihitung 10% dari kebutuhan cairan per hari tiap masing-masing individu.
Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu mengenai terapi cairan. Terapi cairan merupakan salah satu bagian yang juga sangat penting dalam resusitasi, yaitu pada poin D, drug and fluid treatment. Terapi cairan sangat menentukan keberhasilan penanganan pasien kritis, di mana terapi cairan dapat menjadi life-saving pada pasien-pasien yang menderita kehilangan cairan yang sangat banyak, seperti dehidrasi karena muntah, mencret, dan juga shock. Adapun jenis-jenis cairan yang digunakan dalam terapi cairan dibagi menjadi dua, yaitu cairan kristaloid dan juga cairan koloid. Yang pertama yaitu cairan kristaloid, di mana komponen utama dari cairan kristaloid ini adalah elektrolit, seperti kalium, natrium, kalsium, dan juga klorida. Cairan kristaloid ini murah, mudah dibuat, dan tidak menimbulkan reaksi imun, dengan waktu paruh di intravaskuler yaitu hanya mencapai 20-30 menit. Pemberian cairan kristaloid menggunakan perbandingan 3:1, di mana untuk mengganti 1 liter darah, kita harus memberikan pasien cairan kristaloid sebanyak 3 liter. Cairan kristaloid memiliki kelemahan yaitu dapat menimbulkan asidosis metabolik hiperkloremik pada pemberian normal salin dalam jumlah yang besar. Cairan kristaloid biasanya digunakan sebagai cairan resusitasi awal pada pasien hemoragik, shock septik, luka bakar, dan juga cedera kepala untuk mempertahankan perfusi ke cerebral. Dan juga biasanya diberikan pada pasien-pasien yang melakukan plasmaparesis dan juga reseksi hati. Berdasarkan tonisitas cairannya, cairan kristaloid dibagi menjadi 3, yaitu cairan isotonis, hipertonis, dan juga hipotonis. Cairan isotonis memiliki konsentrasi elektrolit yang sama dengan plasma. Pada cairan isotonis tidak terjadi perpindahan signifikan antara cairan di dalam sel dengan intravaskular sehingga tidak terjadi osmosis. Efek samping dari cairan isotonis yaitu dapat menyebabkan udem perifer dan juga udem paru. Contoh cairan isotonis yaitu ringer laktat, normal salin atau NaCl 0,9%, dan juga dextrose 5% dalam 1/4 normal salin. Pada cairan hipertonis, jumlah elektrolit dari kristaloid lebih banyak dibandingkan dengan plasma tubuh, sehingga terjadi penarikan cairan dari sel ke ruang intravaskuler. Efek cairan hipertonis antara lain yaitu dapat meningkatkan curah jantung. Hal tersebut bukan hanya dikarenakan oleh adanya perbaikan preload, akan tetapi juga peningkatan curah jantung tersebut disebabkan oleh efek sekunder dari efek inotropik positif pada miokard dan juga penurunan afterload sekunder akibat adanya vasodilatasi kapiler visceral, sehingga dapat memperbaiki aliran darah ke organ-organ vital. Adapun efek samping dari cairan hipertonis yaitu dapat menyebabkan hipernatremia dan juga hiperkloremia. Contoh cairan hipertonis yaitu dextrose 5% dalam setengah normal salin, dextrose 5% dalam normal salin, salin 3%, salin 5%, dan juga dextrose 5% dalam ringer laktat. Jenis cairan kristaloid yang ketiga yaitu cairan hipotonis, di mana plasma memiliki konsentrasi elektrolit yang lebih banyak dibandingkan kristaloid dan kurang terkonsentrasi, maka disebut sebagai hipotonik. Di mana pada cairan hipotonis terjadi perpindahan cairan secara cepat dari intravaskuler ke dalam sel. Untuk contoh dari larutan kristaloid hipotonis yaitu dextrose 5% dalam air dan juga setengah normal salin. Jenis cairan dalam terapi cairan yang kedua yaitu cairan koloid.
di mana cairan koloid mengandung zat-zat dengan berat molekul yang tinggi dengan aktivitas osmotik, sehingga cairan koloid bertahan agak lama dalam ruang intravaskuler. Cairan koloid biasanya digunakan untuk resusitasi cairan pada pasien dengan defisit cairan yang berat, seperti pada shock hipovolemik atau hemoragik, sebelum transfusi darah, pada penderita hipoalbuminemia berat, dan juga kehilangan protein dalam jumlah besar seperti pada pasien luka bakar. Cairan koloid merupakan turunan dari plasma protein dan juga sintetik, sehingga memiliki plasma expander yang digunakan untuk menggantikan plasma yang hilang. Adapun kelemahan dari penggunaan cairan koloid yaitu harganya yang mahal dan dapat menimbulkan reaksi anafilaktik serta gangguan pada cross-match darah. Cairan koloid dibagi menjadi dua, yaitu koloid alami dan juga koloid sintetik. Untuk koloid alami, yaitu fraksi protein plasma 5% dan juga albumin manusia 5% dan juga 25%. Koloid alami dibuat dengan cara memanaskan plasma dalam suhu 60 derajat selama 10 jam yang digunakan untuk membunuh virus hepatitis dan juga virus-virus lainnya. Fraksi protein plasma selain mengandung albumin sebanyak 83%, juga mengandung alfa globulin dan juga beta globulin. Selain itu juga terdapat aktivator prekallikrein atau Hagmann's factor fragments yang sering menimbulkan hipotensi dan juga kolaps kardiovaskuler. Jenis koloid selanjutnya yaitu koloid sintetik. Cairan yang pertama yaitu dextran. Dextran berasal dari molekul polimer glukosa dengan jumlah yang besar. Dextran diproduksi untuk mengganti cairan karena peningkatan berat molekulnya, sehingga memiliki durasi yang lebih lama dalam ruang intravaskuler. Dextran cukup jarang digunakan karena efek sampingnya yaitu gagal ginjal sekunder, gangguan fungsi platelet, koagulopati, dan juga gangguan pada cross-match. Dextran tersedia dalam dua bentuk yaitu dextran 40 dengan berat molekul 40.000 dan juga dextran 70 dengan berat molekul 60.000 sampai 70.000. Cairan koloid sintetik yang kedua yaitu hetastarch atau hydroxyl ethyl starch, di mana sifat dari hetastarch ini non-antigenik dan juga jarang dilaporkan adanya reaksi anafilaktoid. Rekomendasi dosis maksimal harian dari hetastarch yaitu 33-50 ml per kilogram berat badan per hari. Ada pula cairan lainnya yang juga mirip dengan hetastarch yaitu pentastarch atau low molecular weight hydroxyl ethyl starch, di mana pentastarch ini mampu mengembangkan volume plasma hingga 1,5 kali dari volume yang diberikan dan bertahan hingga 12 jam. Karena potensinya sebagai plasma volume expander yang besar dengan tingkat toksisitas yang rendah dan juga tidak mengganggu koagulasi, maka pentastarch sering dipilih sebagai koloid untuk resusitasi cairan dalam jumlah besar. Cairan koloid sintetik yang ketiga yaitu gelatin. Gelatin biasanya berasal dari kolagen bovine serta dapat memberikan reaksi anafilaktik. Larutan gelatin adalah urea atau modifikasi succinylated cross-link dari kolagen sapi. Efek ekspansi plasma segera dari gelatin adalah 80-100% dari volume yang dimasukkan di bawah kondisi hemodilusi normovolemik. Reaksi hipersensitivitas yang ditimbulkan oleh gelatin cukup sering, lebih sering daripada yang ditimbulkan oleh cairan-cairan koloid lainnya.
Meskipun produk mentahnya bersumber dari sapi, gelatin dipercaya bebas dari risiko penyebaran infeksi. Untuk ekskresi dari gelatin sendiri terjadi di ginjal dan tidak menyebabkan adanya akumulasi jaringan. Berikut merupakan tabel perbandingan kristaloid dan juga koloid. Untuk berat molekul dari kristaloid lebih kecil dibandingkan koloid, sementara untuk distribusi dalam intravaskuler, kristaloid lebih cepat yaitu 20-30 menit, sedangkan koloid lebih lama dalam sirkulasi yaitu 3-6 jam. Untuk faal hemostasis, pada pemberian cairan kristaloid tidak ada pengaruhnya. Untuk pemberian cairan koloid dapat mengganggu faal hemostasis. Sementara untuk fungsi penggunaannya sendiri, cairan kristaloid digunakan untuk dehidrasi, sedangkan koloid digunakan untuk perdarahan masif. Untuk koreksi perdarahan, pada kristaloid diberikan 2-3 kali jumlah perdarahan, dan koloid diberikan sesuai dari jumlah perdarahan yang terjadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan terapi cairan. Penggunaan terapi cairan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu cairan pemeliharaan, cairan pengganti, cairan untuk tujuan khusus, dan juga cairan nutrisi. Yang pertama yaitu cairan pemeliharaan, di mana diberikan pada pasien dengan keseimbangan cairan dan juga elektrolit yang baik, namun kebutuhan cairan tidak terpenuhi secara enteral. Tujuan saat pemberian cairan pemeliharaan ini yaitu adalah untuk menyediakan cairan dan juga elektrolit yang cukup untuk memenuhi insensible water loss, mempertahankan status normal tubuh kompartemen cairan, dan juga memungkinkan ekskresi ginjal dari produk-produk limbah. Yang kedua yaitu cairan pengganti. Cairan pengganti diberikan pada pasien-pasien dengan kebutuhan spesifik untuk mengganti cairan atau elektrolit serta memiliki permasalahan redistribusi cairan internal yang sedang berlangsung. Secara umum, terapi cairan intravena untuk penggantian harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekstra dari cairan dan elektrolit seperti kebutuhan pemeliharaan sehingga homeostasis dapat kembali dan juga terjaga. Penggunaan terapi cairan yang keempat yaitu cairan untuk tujuan khusus. Yang dimaksud adalah pemberian cairan kristaloid yang digunakan secara khusus. Misalnya saja natrium bikarbonat 7,5% atau kalsium glukonas dengan tujuan untuk koreksi khusus terhadap gangguan keseimbangan elektrolit. Yang keempat yaitu pemberian cairan nutrisi. Cairan nutrisi biasanya digunakan untuk nutrisi parenteral pada pasien yang tidak mau makan, tidak boleh makan, dan tidak bisa makan per oral. Adapun syarat-syarat pemberian nutrisi parenteral yaitu yang pertama, adanya gangguan absorpsi makanan. Yang kedua, kondisi di mana usus harus diistirahatkan. Yang ketiga, yaitu adanya gangguan motilitas usus. Dan yang keempat adalah kondisi di mana jalur enteral tidak dimungkinkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai terapi cairan perioperatif. Terapi cairan perioperatif mencakup penggantian kehilangan cairan atau defisiensi cairan yang ada sebelumnya dan kehilangan darah pada tindakan bedah seperti pada sebelum tindakan pembedahan, selama dan juga pasca pembedahan. Adapun tujuan utama dari pemberian terapi cairan perioperatif adalah untuk mengembalikan atau mempertahankan sirkulasi keseimbangan cairan dan elektrolit yang adekuat. Tujuan lain pemberian terapi cairan pada perioperatif dapat berupa menjaga atau memperbaiki keseimbangan cairan untuk mencegah terjadinya dehidrasi dan juga hipovolemia,
lalu menjaga atau memperbaiki konstitusi plasma, menjaga kandungan elektrolit. Yang ketiga, mengamankan sirkulasi yang cukup dalam kombinasi dengan zat vasoaktif dan atau kardioaktif. Lalu tujuan terakhir yaitu untuk mengamankan suplai oksigen yang cukup ke seluruh organ. Dapat digunakan kombinasi dengan terapi oksigen. Komponen pemberian terapi cairan perioperatif yaitu pemberian cairan prabedah. Prinsip pemberian cairan prabedah adalah untuk mengganti cairan dan kalori yang dialami pasien prabedah akibat adanya puasa. Cairan yang digunakan adalah untuk mengganti puasa diberikan cairan pemeliharaan, untuk koreksi defisit puasa atau dehidrasi diberikan cairan kristaloid, dan juga pada perdarahan akut diberikan cairan kristaloid dan koloid ataupun cairan transfusi. Komponen selanjutnya yaitu terapi cairan intraoperatif dengan tujuan yaitu untuk koreksi kehilangan cairan melalui luka operasi, mengganti perdarahan, dan juga mengganti cairan yang hilang melalui organ ekskresi. Dalam kondisi ideal, perdarahan seharusnya diatasi dengan penggantian cairan menggunakan kristaloid atau koloid untuk menjaga volume intravaskular dalam keadaan normovolemi, sehingga risiko terjadinya anemia dapat diatasi. Namun, apabila terjadi anemia berat, maka diperlukan transfusi darah yang ditentukan dari hematokrit dan dengan menghitung estimated blood volume. Untuk menghitung estimated blood volume, digunakan konstanta tertentu berdasarkan usia dan juga jenis kelamin dari pasien, lalu dikalikan dengan berat badan pasien tersebut. Misalnya saja pada wanita dewasa, volume darah yaitu 65 ml per kilogram berat badan dikalikan dengan berat badan pasien tersebut. Lalu dilakukan penghitungan volume sel darah merah pada hematokrit preoperatif atau RBCV pre-op. Lalu dilakukan penghitungan volume sel darah merah pada hematokrit 30% atau RBCV 30%. Lalu, hitung jumlah kehilangan volume sel darah merah atau RBCV loss, di mana RBCV loss adalah RBCV pre-op dikurangi RBCV 30%. Lalu untuk menghitung allowable blood loss, dapat dilakukan dengan mengalihkan estimated blood volume dengan hematokrit pre-op dikurangi hematokrit 30% dibagi dengan hematokrit pre-op. Untuk jumlah perdarahan selama operasi dihitung melalui jumlah darah yang tertampung di dalam botol penampung atau tabung suction, ditambah dengan berat kasa yang digunakan yaitu 1 gram sama dengan 1 ml darah, ditambah dengan faktor koreksi sebesar 25% kali jumlah yang terukur ditambah terhitung, di mana faktor koreksi ini merupakan jumlah darah yang tercecer dan melekat pada kain penutup lapangan operasi. Lalu untuk pemberian terapi cairan pasca bedah pada pasien dewasa, dibedakan pada pasien yang diperbolehkan makan dan minum, diberikan cairan pemeliharaan. Lalu apabila pasien puasa dan diperkirakan puasanya kurang dari 3 hari, maka diberikan cairan nutrisi dasar yang mengandung air, elektrolit, karbohidrat, dan asam amino esensial. Sedangkan apabila diperkirakan puasanya lebih dari 3 hari, maka bisa diberikan cairan nutrisi yang sama dan pada hari kelima ditambahkan dengan emulsi lemak. Pada keadaan tertentu, misalnya pada status nutrisi prabedah yang buruk, dapat diberikan nutrisi parenteral total. Untuk pasien bayi dan juga anak-anak, menggunakan prinsip pemberian yang sama seperti pada dewasa, namun komposisi cairan yang diberikan berbeda. Misalnya pada kandungan elektrolit
jumlah karbohidrat, dan lain-lain. Lalu untuk pasien-pasien dengan keadaan khusus, seperti misalnya pada penderita shock ataupun anemia, dapat dilakukan tata laksana atau pemberian cairan sesuai dengan etiologi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jalur pemberian terapi cairan. Pemberian terapi cairan dapat dilakukan melalui jalur vena, baik itu vena perifer maupun sentral, melalui kanulasi tertutup ataupun terbuka dengan seksi vena. Yang pertama yaitu kanulasi vena perifer. Dengan syarat pemilihan kanulasi adalah dimulai dari vena di daerah ekstremitas atas, lalu dilanjutkan pada vena bagian ekstremitas bawah. Untuk vena di area kepala, patut dihindari karena hematom mudah terjadi. Sedangkan pada bayi baru lahir, vena umbilikalis bisa digunakan untuk kanulasi, terutama dalam keadaan darurat. Untuk tujuan dilakukannya kanulasi vena perifer adalah untuk terapi cairan pemeliharaan dalam waktu yang singkat. Lokasi pemasangan harus dipindah serta penggantian set infus perlu dilakukan jika pemberiannya melebihi 3 hari. Lalu terapi cairan pengganti dalam keadaan darurat untuk mengganti kehilangan cairan tubuh atau perdarahan akut. Lalu tujuan selanjutnya adalah untuk terapi obat lain secara intravena yang diberikan secara kontinu atau berulang. Jalur pemberian yang kedua yaitu kanulasi vena sentral. Untuk pemberian jangka panjang digunakan untuk nutrisi parenteral total. Dapat dilakukan kanulasi pada vena subclavicula atau vena jugularis internal. Sedangkan untuk pemberian jangka pendek dilakukan melalui vena-vena di atas ekstremitas atas secara tertutup ataupun terbuka dengan vena seksi. Tujuan dari kanulasi vena sentral yang pertama yaitu untuk terapi cairan dan nutrisi parenteral jangka panjang, terutama untuk cairan nutrisi parenteral dengan osmolaritas yang tinggi untuk mencegah iritasi pada vena. Yang kedua, jalur pintas terapi cairan pada keadaan darurat, misalnya kardiovaskuler, vena perifer sulit diidentifikasi. Lalu tujuan selanjutnya yaitu untuk pemasangan alat pemacu jantung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komplikasi terapi cairan, di mana komplikasi yang paling sering terjadi adalah cairan yang masuk ke dalam tubuh terlalu banyak, sehingga terjadi overload cairan, di mana dapat mengakibatkan jantung gagal memompa volume sirkulasi yang terekspansi tersebut secara efektif. Distensi berlebih pada ventrikel kiri dapat menyebabkan gagal jantung, sehingga menyebabkan konsekuensi berupa udem paru. Pasien dengan udem paru akan mengalami pemendekan pada pernapasan, batuk, terdengar crackles pada auskultasi, dan juga terjadi penurunan saturasi oksigen. Manifestasi klinis tersebut seringkali diikuti oleh meningkatnya denyut jantung. Sekian pemaparan materi saya mengenai terapi cairan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Om Santi 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 Om.